siang kelas. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Sama menyanyikan suatu lagu tentang betapa kita tidak bersyukur, betapa kita ada syukur. Oke, silakan berdiri sebelum Maha Kuasa. Oke, kita akan mulai belajar kita dengan berdoa. Saya minta Kak Silvania maju. Tuhan Yesus, dalam ibadah siang ini kami berdoa ya Tuhan. Kita akan membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8. Pelajaran kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pertanyaan, mengapa Allah menciptakan alam untuk manusia? Kenapa sih Allah kok menciptakan alam untuk manusia? Kalian pernah berpikir apa tidak? Lalu pertanyaan kedua, ini yang mesti kalian jawab ya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana memelihara dan melestarikan alam? Bagaimana sih caranya kita melestarikan dan memelihara itu alam? Pasti kalian tahu kan bagaimana caranya. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana kamu mensyukuri kehadiran siapa? Kehadiran alam yang Allah ciptakan. Nah, kegiatan kita pada pembelajaran siang hari ini, Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk relasi antara manusia dengan alam. Lalu kita akan juga belajar mengenai bagaimana sih kita mensyukuri alam, ciptaan Allah. Bagaimana sih caranya kita mensyukuri ciptaan Allah. Lalu kita akan setelah kita mengakhiri pembelajaran ini, setelah kalian mendengar materi siang hari ini, kalian akan Ibu minta suatu komitmen atau janji, ya, komitmen janji yang proaktif, bukannya pasif tetapi yang proaktif. Kalian harus membuat janji komitmen yang proaktif mengenai bagaimana kita memelihara dan melestarikan alam. Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian pada saat kalian berwisata ya, berwisata ke pegunungan dulu deh. Bagaimana sih kita pada saat kita mengunjungi gunung itu ya? Gunung kan tinggi kan, gunungnya tinggi ya, gunung tinggi. Nah, apa yang kalian lihat? Pohon. Setelah pohon apa lagi? Hah? Oh, air. Ada air terjunnya nggak? Lalu pada saat kalian pergi ke laut, apa yang kalian lihat? Lalu ada nggak pernah kalian masuk kaitan nyelem kayak diving tuh? Nah, itu kalian bisa melihat tanaman-tanaman yang ada di dalam laut, kayak seperti karang bunga, ya. Terus ikannya memang berwarna-warni. Terus apalagi tuh kayak rumput laut, ubur-ubur, dan banyak sekali jenis makhluk hidup yang ada di dalam laut. Nah, pernahkah kalian berpikir wah Tuhan itu hebat ya? Maksud ya, kok bisa ya? Begitu kalian aja gambar ikan aja kadang susah ya. Iya, kok Tuhan kok bisa membuat, merancang, mendesain binatang-binatang dalam laut maupun di darat dengan begitu unik. Ada yang punya sayap, kalau yang di darat, kalau yang di laut punya sirip, kalau yang di darat ya punya kakinya ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang 2, ada yang 4. Jadi bermacam-macam desain Allah menciptakan alam semesta. Ada pohon yang tinggi, ada pohon yang sedang, ada pohon yang pendek. Nah, itulah begitu dahsyatnya, dan kita memang harus mensyukuri ciptaan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu indah. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, di dalam tentang Kejadian ya Tasya, tadi kan kita sudah baca ya. Tesa, tadi kan kita sudah baca di dalam Kejadian menceritakan tentang manusia yang diciptakan Allah ditempatkan di Taman Eden. Nah, Taman Eden
yang memang bisa dimakan oleh manusia, khususnya manusia pertama yang tinggal di Taman Eden. Nah, Taman Eden itu dikelilingi, tadi kita sudah baca ada 4 sungai. Apa aja sungainya? Bisa baca apa aja? Sungai pertama Pihon, sungai kedua Gihon, sungai ketiga Tigris, dan sungai keempat Nah itu sungai itu mengelilingi Taman Eden supaya tumbuh-tumbuhan itu memiliki asupan air. Jadi tumbuhnya subur, nggak ada yang layu atau nggak ada yang layu, semuanya subur, semuanya menghasilkan buah yang baiknya. Banyak, benar sekali. Nah, Allah menciptakan, lalu Allah menciptakan manusia pertama, namanya siapa? Lalu Adam diberi penolong, istrinya bernama Hawa ya. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu ditaruh di Taman Eden. Tugasnya apa? Tugasnya Adam dan Hawa di Taman Eden apa? Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan Taman Eden dengan tugas untuk memelihara taman itu. Jadi ada tugasnya, nggak sekedar makan enak aja, ambil buah makan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memelihara? Memelihara apa? Mantap. Jadi memelihara menurut kamus bahasa Indonesia, memelihara itu berarti menjaga, merawat, dan mengolah. Rafael. Jadi memang benar-benar harus dirawat, bukan dirawat sekedar saja, tetapi dirawat dengan benar-benar dengan sungguh hati. Ya, tugasnya nih, tugas manusia. Apakah itu tugas itu hanya diberikan kepada Adam saja? Tentu saja tidak. Itu pun harus kalian menjadi tanggung jawab kalian sebagai remaja Kristen. Allah menjadikan manusia sebagai mitra. Jadi Adam di Taman Eden menjadi mitra Allah untuk merawat Taman Eden. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian pun adalah mitra-mitra Allah. Mitra apa sih Bu mitra? Teman sekerja Allah. Mitra adalah teman sekerja Allah. Jadi kalian adalah teman Allah. Istilahnya kalian adalah asisten Allah di dalam memelihara dan merawat alam semesta dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup di mana kalian tinggal. Ya. Jadi dengan demikian manusia dan alam saling membutuhkan. Kalian membutuhkan alam dan alam pun membutuhkan kalian. Jadi pada saat kalian makan, kalian membutuhkan beras. Jadi beras akan dihasilkan oleh petani dan petani pun harus menanam terlebih dahulu. Nah, pada saat petani menanam beras, otomatis akan diberi air. Harus ada air. Dan itu pun tugas manusia mengairi sawah. Ya. Jadi akan menghasilkan sebuah padinya jadinya subur, istilahnya gandumnya penuh ya. Itu tuh butir-butir padinya jadinya banyak. Nah, itu menghasilkan beras yang bisa jadi 1 ton. Dan itu akan dijual di pasar dan kalian akan makan. Jadi kalian membutuhkan alam dengan hasil alam. Tetapi kalian punya tugas harus memelihara juga apa ya menjadi tugas kalian, yaitu memelihara alam. Yang punya pohon pisang, ya saya ingin banget pisang lah. Rajin berkebun akan menanam pohon pisang. Pohon pisang bukan saja ditanam, tetapi harus dirawat, diberi pupuk, diberi air, ya kan? Lalu akan menghasilkan pisang yang manis, pisang yang besar, bukan pisang yang lurus. Oleh sebab itu kita saling bekerja sama dengan Allah. Allah membutuhkan manusia, manusia juga membutuhkan Allah membutuhkan manusia dan manusia juga membutuhkan Allah. Kalian memakan dan hasil dari alam, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran itu dari alam. Tapi kalian juga harus bekerja menyirami kebun yang punya kebun jagung, yang punya kebun pisang, siram kebun pisang, yang punya kebun sayur-sayuran, sayurnya diberi pupuk dan diberi air. Nah, itulah
peduli juga Kak. Jangan makin semut ya kasihan si semut. Meskipun dia kecil tapi dia ada manfaat juga. Lalu kita harus berperan aktif. Nah, peran aktifnya manusia dipanggil untuk berperan aktif dalam menjaga kelas kalian. Jadi ada berapa relasi kita? Bentuk-bentuk relasi kita ada tiga terlebih dahulu, tiga dulu yang penting tiga, yaitu tanggung jawab, kepedulian dan berperan aktif. Nah, mensyukuri alat ciptaan alam. Nah, manusia menghargai dan bersyukur atas segala karunia yang diberikan Allah melalui ciptaan alam, ya, ciptaan Tuhan. Nah, hal ini mencakup kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam. Harus kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dan kita harus bisa bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab kalian, kepedulian kalian dan berperan aktif kalian itu merupakan suatu ucapan syukur kalian. Jadi bukti ucapan syukur kalian jika kalian bertanggung jawab terhadap alam. Ucapan syukur kalian pada saat kalian peduli terhadap sesama makhluk hidup. Nah, kepedulian kalian terhadap ciptaan Tuhan juga, yaitu kita berperan aktif. Itulah ucapan syukur kalian yang harus kalian lakukan setiap hari terhadap apa yang Tuhan sudah ciptakan. Nah, itu tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan banyak juga yang butuh ratusan bahkan sampah lamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau jadi terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau secara berat 24.000 gedung Burj Khalifa bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu dengan itu bisa kita meraih sama mati ya, kiamat gara-gara dunia yang tidak plastik dan benar sekali sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Harus sama itu dibuang dari yang dia kita. Paling dari cuma itu aja, kita juga kenal bahwa dia kita produksi kenyataannya sebuah plastik yang kecil atau akuran yang mikroplastik bisa dilakukan oleh kita. Dan itu masuk ke kita sendiri, nantinya juga potensi. Sampah plastik yang menjadi masalah besar di dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya adalah buang sampah pada tempatnya, itu udah nggak efektif lagi. Sekarang kita harus mulai ngurangin pakai plastik atau milih pakai plastik yang bisa digunain berulang kali. Buat makan atau minum, bawa tempat makan dan botol minum bisa dipakai ulang. Kalau beli barang belanja di luar, selalu bawa kantong belanja sendiri yang dari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak karton atau kanvas. Atau kalau lagi kepengen banget pakai kantong plastiknya jangan langsung dibuang karena siapa tahu bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat membuang. Ingat kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan ke yang tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bohlam, tinta komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan ngumpulin itu ke bank sampah terdekat. Dan nyatanya sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat. Ikuti petugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja udah bisa jadi logam mulia. Oke, sekarang kita tinggal milih, sampah kita mau terus numpuk sampai jadi gunung atau jadi gunungan emas. Padahal sampah yang berserakan bisa kita mulai ambilin dan gak cuma bikin lingkungan bersih tapi juga bisa dibuat investasi. Jadi mulai kumpulin sampah di sekitar kita, terus tabung biar beneran jadi emas. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya sudah
ya. Satu, apa bisa komitmennya menjaga lingkungan biar bersih apa? Membuang sampah. Terus apa lagi Adi? Apa di setelah buang sampah? Menyiram tanaman. Lalu apa lagi? Janji praktik kita Hosea? Menyapu halaman atau menyapu kelas. Oke, itu ingin kalian memiliki komitmen proaktif di lingkungan sekolah perguruan. Di rumah kan itu tidak lihat, tapi oke, sifatnya maju sifatnya. Kamu baca. Apakah manusia meski dalam? Langsung kamu jawab dengan pertanyaan kamu. Yang pertama, apakah manusia mensyukuri alam dan lingkungan hidup ciptaan Allah? Jawabannya ya. Kedua, bagaimana cara manusia mensyukuri alam dan lingkungan hidup ciptaan Allah? Satu, menjaga kebersihan sekitar. Dua, memelihara alam. Tiga, apakah komitmenmu setelah mempelajari materi hari ini? Sangat senang kalau dapat mempelajari tentang komitmen pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Jadi jawabannya refleksi daripada Silvanya bahwa apakah manusia mensyukuri alam? Jawabannya iya. Lalu bagaimana caranya Silvanya menjaga alam? Yaitu bahwa menjaga kebersihan selalu dan memelihara alam. Apakah komitmenmu setelah mempelajari pelajaran ini? Ya sangat senang karena dapat belajar tentang komitmen dalam arti intinya komitmennya dari Silvanya yaitu menjaga kebersihan dan selalu memelihara alam. Refleksi. Nah, komitmen ini ya Silvanya harus diproaktifkan, istilahnya dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, bukan saja di kelas, di sekolah, tetapi juga harus di rumah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita, kesimpulannya ya, bahwa manusia diberi tugas oleh Allah. Manusia diberi tugas oleh Allah untuk menjaga, memelihara, serta melestarikan alam. Yes. Hal ini merupakan keyakinan iman kita sebagai umat Kristen, remaja Kristen. Relasi manusia dengan alam adalah sebuah relasi antara pihak yang diberi mandat oleh Allah dengan alam sebagai pihak yang membutuhkan. Ya, jadi alam membutuhkan, kalau alam membutuhkan manusia untuk memelihara, untuk dipelihara. Ya, jadi remaja Kristen sebagai bahagian dari komunitas Kristen, remaja Kristen wajib mengemban tugas mulia untuk turut serta menjaga, memelihara serta melestarikan alam. Iya, melestarikan lingkungan. Pemeliharaan alam bukan hanya dalam bentuk pikiran saja, ya. Carlos, Rafael. Jadi bukan hanya dalam pikiran tetapi melalui tindakan. Tindakan yang nyata. Sikap dan tindakan kita terhadap alam menunjukkan pemahaman serta penghayatan kita terhadap perintah Allah. Perintah Allah kepada manusia harus merawat alam semesta. Perintah Allah bagi manusia untuk mengolah dan memelihara alam. Itulah tugas kita sebagai manusia, terutama sebagai remaja Kristen. Nah, aktivitas kita akan memaknai lagu tadi ya. Betapa kita tidak bersyukur, kita harus kita terima maknanya. Nah, setelah itu kita sudah menonton. Nah, apa kesan kamu setelah menonton film tadi ya? Bagaimana kesan kamu menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur? Lalu aktivitas kedua, yang pertama, yang bagian kedua yaitu kalian harus mensyukuri ciptaan Tuhan, caranya bagaimana? Dan aktivitas diskusi. Nah, untuk film nanti kita akan berdiskusi kelompok-kelompok. Nah, apa kesan kamu? Pertanyaannya
menggambarkan relasi manusia dengan alam. Itu akan kita lakukan di dalam pertemuan pertama. Lalu aktivitas yang ketiga yaitu apa pesan yang dapat kita terima di dalam pembacaan di Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Nah, setelah itu kita akan melakukan aktivitas membuat kartu komitmen, bisa lewat komputer, bisa juga dengan tangan. Nah, ini akan pertemuan kedua. Kita akan mengakhiri pertemuan kita. Kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan apa? Pertemuan kita dengan apa? Kita dengan menyanyikan satu lagu lagi, betapa kita tidak bersyukur. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Ayo kita berdiri.